Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizan Wijaya, NIM K1A1 20012, Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, kelas Podcast A. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di Indonesia. Masalah pendidikan di Indonesia, yaitu ada tujuan dari pendidikan itu sendiri, yaitu kemudian ada penyebab, survei dan data, faktor pendukung, serta solusi yang akan diberikan terhadap permasalahan yang ada. Selanjutnya, masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Apa saja permasalahan pendidikan di Indonesia, terutama pada saat pandemi COVID-19? Yang pertama yaitu pembelajaran jarak jauh yang dianggap kurang efektif. Proses pembelajaran daring sebenarnya tidak mudah diberlakukan di Indonesia. Dalam proses pelaksanaannya banyak keterbatasan dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Pertama, masih banyaknya guru yang mempunyai keterbatasan dari sisi akses maupun pemanfaatan dalam mengoperasikan gawai yang dimiliki. Tidak semua guru memiliki kemampuan untuk mengoperasikan dan memanfaatkan handphone canggihnya. Kedua, tidak semua siswa memiliki handphone. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran daring terkendala dengan jaringan internet yang tidak stabil serta pulsa ataupun kuota yang kurang memadai. Selanjutnya yaitu kurang meratanya pelayanan pendidikan yang ada di Indonesia, terutama di Indonesia bagian timur. Selanjutnya yaitu belum efisien dan ekonomisnya pendidikan, belum efektifnya dan efisiennya sistem pendidikan yang ada, serta kurang serasinya antara kegiatan belajar dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu apa sih tujuan dari pendidikan itu sendiri? Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab dan kemasyarakatan dan kebangsaan. Selanjutnya, permasalahan yang saya ambil yaitu tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Tidak meratanya pendidikan di Indonesia menyebabkan ketidaksinambungan antara pendidikan di daerah perkotaan dan di daerah perdesaan. Selanjutnya, pemerataan pendidikan. Sebelum kita mengetahui apa itu definisi dari pemerataan pendidikan, kita harus mengetahui dulu apa itu pemerataan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata pemerataan berasal dari kata dasar yang berarti 1. Meliputi seluruh bagian. Yang kedua, tersebar ke segala penjuru. Dan yang ketiga, sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan. Kemudian, pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan. Dapat dilihat bahwa di Indonesia bagian timur yaitu terjadi kemiskinan dan kekurangan fasilitas pendidikan. Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian adapun fasilitas penunjang pendidikan yang merupakan sarana dan prasarana. Misalnya saja di kota-kota besar,
sarana dan prasarana pendidikan sudah sangat maju, sedangkan untuk fasilitas-fasilitas yang ada di perdesaan atau ada sekolah-sekolah di pelosok-pelosok desa hanya mengandalkan sarana dan prasarana seadanya saja. Hal ini yang membuat masyarakat yang tinggal di pelosok-pelosok desa masih tertinggal pendidikannya dibandingkan dengan masyarakat yang ada di kota. Contohnya daerah yang ada di Indonesia yang kurang kualitas pendidikannya yaitu Indonesia Timur. Kemudian, lalu apa yang menyebabkan pendidikan di Indonesia tidak merata? Ada 3 faktor yang saya ambil. Yang pertama yaitu pergantian kurikulum yang tidak konsisten. Pertama, tidak meratanya pendidikan di Indonesia disebabkan oleh pergantian kurikulum yang tidak konsisten. Contohnya saja penggunaan kurikulum CBSA, KBK, KTSP, dan kurikulum sekarang yaitu K13. Di tengah-tengah ketidakmerataannya pendidikan di Indonesia, pemerintah tiba-tiba saja mengeluarkan kebijakan pergantian kurikulum menjadi K13. Padahal saat itu fasilitas yang ada di setiap daerah berbeda-beda, ada yang sudah maju dan ada pula yang masih sekedarnya. Yang kedua yaitu fasilitas yang diberikan, serta kualitas tenaga pengajar. Ternyata kualitas pengajar di setiap daerah itu berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat pengajar di setiap daerah, maka akan semakin baik pula kualitas pengajarnya. Lalu apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Ini karena kurangnya bimbingan yang diberikan kepada pengajar dalam hal mengajar, dan terkadang ini adalah akibat dari kurangnya sumber daya manusia. Selanjutnya, berdasarkan survei dan data, kualitas pendidikan Indonesia sendiri saat ini pantas jika dikatakan memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan survei Program for International Student Assessment atau PISA pada Desember 2019 di Paris. Indonesia disebut menempati peringkat ke-72 dari 77 negara. Dalam survei tersebut, negara tetangga yaitu Malaysia menempati peringkat ke-56, sedangkan Singapura berada di puncak dengan menempati peringkat nomor 2 teratas. Selanjutnya, solusi apa yang dapat diambil? Yaitu yang pertama, pembangunan gedung sekolah secara merata. Pembangunan gedung sekolah yang berada di perdesaan harus sangat diperhatikan, terutama pada sekolah-sekolah di pelosok-pelosok desa bagian timur. Yang kedua yaitu pembagian peralatan sekolah secara gratis seperti buku-buku. Ketiga, peningkatan fasilitas infrastruktur menuju sekolah. Peningkatan fasilitas infrastruktur akses menuju sekolah. Saat ini masih banyak kita jumpai bahwa anak-anak yang pergi bersekolah harus melewati berbagai medan jalan yang berbahaya bagi mereka. Tidak jarang dari mereka pergi sekolah dengan menyeberangi sungai, berjalan di jembatan yang rapuh, hingga bergelantungan melalui pohon dan tebing yang curam. Kemudian pemenuhan kebutuhan guru di berbagai pelosok, terutama tenaga honorer, meningkatkan kemampuan pendidik melalui kegiatan penataran. Sekilas info, di dalam riset sistem pendidikan terbaik di dunia tahun 2020, Indonesia menduduki posisi ke-70 dari total 93 negara yang diurutkan. Kesimpulan yang dapat saya ambil yang pertama yaitu masa depan suatu bangsa dapat ditemukan melalui pendidikan. Semakin maju pendidikan suatu bangsa, maka semakin cerah dan terarah juga. Salah satu penyebab keutamaan ketertinggalan pendidikan di Indonesia adalah karena kurangnya pemerataan pendidikan. Kemudian di Indonesia yang paling memerlukan pendidikan adalah mereka yang berada di daerah miskin dan terpencil. Mayoritas kaum miskin dan Indonesia tinggal di tempat-tempat jauh yang terpencil, terutama Indonesia Timur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.